bersama kami di podcast Semang Sajo Cerdas Berakhlak. Bersama saya Elsa Fatima dan saya Farah Adi. Kali siang hari ini kita enaknya ngobrol apa? Ngobrol apa ya? Kayaknya kita bakalan ngobrol perkara prestasi siswa atau siswi ya. Aduh, bocor. Oke, perkara siswi yang berprestasi selama sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Jombang. Oke, jadi nggak ketebak banget kayak kita kali ini. Kayaknya kita kasih ciri-cirinya aja nggak sih, Mbak? Oke, jadi ciri-cirinya itu guys, siswa atau siswi mas, siswi ini jilbabnya itu nggak pernah tegak dan selalu dilipat ke belakang, letoy semlehoy. Betul banget. Kira-kira dari ciri-ciri ini udah ketebak? Kayaknya kalau warga semua memang ini pasti ketebak sih. Iya sih, apalagi yang seangkatan sama mbaknya. Kayak kita undang aja nggak sih? Oke, jadi kita langsung undang bersama Mbak Naysila Valen. Hai Mbak Sila, selamat datang. Gimana kabarnya Mbak siang hari ini? Alhamdulillah di siang yang sangat seperti gurun pasir ini masih sehat sekali ya. Kenapa nih kok kayak berpasir kenapa? Aduh, karena angin-angin di Semarang ini sangat berdesir membuat kulit harus dimoisturisasi berkali-kali. Betul, apalagi sekarang udah itu ya mau puncak musim kemarau Mas Farah. Jadi lagi peralihan musim ya? Iya. Ya mungkin itu ya, that's why kerudungku ini tidak pernah tegak paripurna karena menyesuaikan. Oh menyesuaikan cuacanya. Itu alasan aja guys, memang sebenarnya dari awal sedikit informasi ya, sekedar dari awal kelas 10 Iya. dari awal aku masuk jilbabnya tidak pernah tegak, selalu letoy semlehoy. Iya, ke FGA itu emang jadi ciri khasnya Mbak Sila banget, jilbabnya nggak pernah tegak. Apalagi dengan sabuknya yang selalu di pundak ya. Kali ini enggak. Oh iya. Betul. Sesuai itu dong atribut. Khususan buat podcast. Iya. Khusus buat pemirsa semuanya. Oke, Mbak Sila sekarang sudah kelas berapa ya sekarang? Aduh, ini usiaku berapa ya? Ini sekarang tuh aku udah kelas 12 atau yang biasanya disebut Agit. Ya Allah. Agit nggak gigit. Siap-siap belajar TBK sama TKA ya. Kok sensitif topik ya? Oh, sensitif topik. Maaf ya Mbak Sila. Maafin nggak ya? Maafin ya. Oke Mbak Sila, jadi kayaknya kita boleh lah ya nanya-nanya Mbak Naysila sedikit tentang, kan Mbak Naysila berarti otomatis di sini sudah 3 tahun ya? Iya, Genap 3 tahun 3 ya. Udah tua banget. Aduh ya Allah, itu cara anak wes ketika paling ya. Semua. Ya, jadi selama Mbak Naysila 3 tahun selama ini tuh prestasi apa sih yang pernah Mbak Naysila tuangkan? Prestasi, ini bahasan prestasi itu menurut saya agak gimana ya, crispy berat gitu ya. Tapi syukur alhamdulillah selama hampir 3 tahun di SMA Muhammadiyah ini aku menorehkan ya lumayan. Lumayan ini sambil flexing juga. Ya lumayan lah ya. Iya. Iya, kan itu juga berkat dukungan dari sekolah juga lah, Mas Farah dan Mbak Elsa ya. Karena torehan prestasi itu tidak mungkin tanpa dukungan dari backingannya. Oke. Backingannya harus kuat Mas Farah dan Mbak Elsa. Jadi kebetulan sendiri aku di bidang akademik dan non akademik itu punya lah 1-2. Non akademik dan akademik. Karena kita warga semua jadi kita kayak udah ngerti dikit lah. Iya, kayak aduh sebenarnya dua-dua bisa nih kayaknya bukan 1-2. Coba kalau bisa di-mention dikit nggak sih? Boleh ya? Iya lah, spill dikit lah. Ini kalau kata Pak Dian dulu kita lihat Hasanah. Iya, Hasanah betul. Karena ini menginspirasi. Yes, bener. Ya, jadi pemirsa ini sombong Hasanahnya versi Semang Sajo ya, Semang Sajo ya. Jadi kalau pertama dari bidang akademik dulu ya. Jadi jujur aja prestasiku itu nggak dimulai dari sebuah alasan yang puitis. Karena prestasi kalau kita nyari alasan yang puitis dulu kita bisa nanti aja dah. Terus kapan mau mulainya? Betul. Nah, itu juga terus dari bidang akademik lagi nih. Akademik ini udah kayak pressure tersendiri ya buat teman-teman siswa SMA Muhammadiyah karena akademik pasti susah. Tapi akademik alhamdulillahnya dari bidang akademik ini aku waktu itu berapa ya? Kayaknya kelas 10. Kelas 10 berapa sih? Lupa ya. 24 ya. Ya 24 itu aku keluar sebagai delegasi dari SMA Muhammadiyah 1 Jombang untuk mengikuti Muhammadiyah Education Awards
Provinsi Jawa Timur, teman-teman. Oh, Masya Allah. Sudah dekat provinsi, Mas Farhan. Boleh dimention nggak sih Iya, Muhammadiyah baru. Education Award itu lombanya seprovinsi Jawa Timur? Iya, seprovinsi Jawa Timur. Itu diadakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Dan bidang-bidangnya itu juga membidangi mulai dari bahasa Inggris, waktu itu juga ada matematika. Dan aku sendiri waktu itu masuk di bidang Islam Muhammadiyah dalam bahasa Inggris. Wah. Langsung Inggris ya, Mas Farhan. Muhammadiyah bahasa Inggris. Berarti itu pengen dakwah pakai bahasa Inggris? Konsepnya seperti olimpiade ya, disajikan soal-soal Islam dan Muhammadiyah ya, tapi menggunakan bahasa Inggris. Mungkin waktu itu aku agak pesimis ya, karena beberapa simpang siur karena isu Indonesia ini juga terkenal susah, udahlah bahasa Inggris, Islam Muhammadiyah pula, itu kan udah kayak wah tantangan tersendiri nih. Betul. Kita aja kadang belajar Pakai bahasa Indonesia aja masih bingung. Kotor ini. Gitu. Dan alhamdulillah sekali lagi aku waktu itu menempati posisi berapa ya? 10 besar ya? 10 besar. 10 besar. Satu provinsi Jawa Satu Timur. provinsi dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, tapi jangan dikasih bahasa Inggris ya, agak aksen Jawanya keluar dari Gak apa-apa. aduh ya. Javanis. Itu ya, karena kalau di bidang akademik sendiri, teman-teman, aku itu lebih apa ya, bukan ahli, bukan dikatakan ahli juga, mungkin lebih memadai, mencukupi lah kemampuanku di bidang bahasa Inggris. Jadi kalau ada lomba-lomba akademik, aku tuh pasti bilang ke wakil siswaannya, Pak, bahasa Inggris aja, Oh, jangan yang lain. Emang udah passion ya di Udah bahasa passion, udah Inggris. cinta banget ini. Iya berarti. Bapaknya memang. Sampai kalau lahir langsung pakai bahasa Inggris aja Langsung itu pakai verb one, verb two, bisikin dari telinga. Berarti gak tiap hari tapi verboniku iki, verboniku iki. Mungkin selalu nih Mas Farhan ya. Astagfirullahaladzim. Saya banget ya. Oke, jadi kayak ini baru di-spill dari akademiknya aja. Mbak Sila langsung kompetisinya langsung di tingkat Jawa Timur, langsung nggak kaleng-kaleng, langsung mulai di tingkat provinsi ya. Jadi dan tadi kan ada prestasi akademik, ada prestasi non akademik juga, dan ketika sampean gimana ya untuk mendapatkan prestasi-prestasi itu tadi tuh tantangan yang paling besar itu apa sih? Kalau bicara soal tantangan ya pasti number one ini yang paling dirasakan siswa-siswi seangkatan atau yang di bawah, pokoknya yang sekolah itu pasti merasakan ini semua. Pertama itu pasti males guys. Udah satu kata males itu udah mewakili semuanya sebenarnya ya. Kan kita mau belajar nih buat olimpiade katakanlah. Tapi ketika si malas ini mulai say hi, apalagi kita ngeliat kasur ya, namanya kasur itu pasti kayak hai aku di sini. Ayo tunjukin aku dong. Gitu ya. Itu Mas Farel itu bener banget. Jadi malas tuh jadi tantangan besar buat aku. Gitu. Karena dari segi support finansial maupun kesempatan itu sebenarnya sebelum Sajo udah ngasih yang terbaik buat siswa-siswinya. Iya udah aku rasain sendiri Mbak Elsa soalnya. Itu dukungannya. Berarti Semam Sajo itu sudah memberikan berbagai macam bentuk dukungannya. Kalau boleh tahu nih, bentuk dukungan dari SMA Indonesia Jombang itu apa aja sih? Tadi kan udah sedikit. Iya. Jadi dari segi bentuk dukungan itu mulai dari finansial, karena biasanya teman-teman tuh suka merenung soal entah lagi yang bermaharat atau yang lain-lain gitu ya. Tapi Semam Sajo sendiri juga membiarkan murid-muridnya buat worry masalah finansial itu Mas. Jadi kamu mau ikut ajang atau kompetisi apa nih? Apa bidang yang kamu benar-benar ahli di dalamnya? Itu langsung konsultasi aja ke ruang kesiswaan ini, nanti carikan jalannya itu pasti keluar jalannya itu gitu. Betul banget, karena terkadang tuh mimpi tanpa ada finansial yang memadai itu susah juga ya. Karena jujur-jujuran kita realistis aja. Iya, kita realistis aja. Gak lagi butuh uang, setuju nggak? Betul, setuju. Terus aku sendiri tuh bukan tipe sekolah yang suka membuat muridnya ketika sudah tidak berprestasi gitu. Jadi tetap diberi kesempatan lagi dan lagi sampai siswa ini tuh merasa puas dengan pencapaiannya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi di Semam nih supportnya udah banyak sekali. Udah pilih kasih gitu ya, meski kita pernah gagal gitu. Benar banget.
itu sangat berpengaruh ke mental siswa. Betul, berarti sampai ini di Semak diberikan kesempatan untuk mencoba berulang kali. Iya, berulang kali. Kalau misalnya dihitung nih ya Mbak, dari gagal dan menang yang sampai banyak yang gagal sebelumnya. Waduh, kalau bicara soal gagal udah nggak perlu pakai jari lagi ya, mungkin jari kaki ini ikutan itu kalau gagal ya. Jadi udah nggak bisa dinominalkan lagi. Mungkin yang sering ditampakkan itu memang keberhasilan. Kegagalan itu ditelan sendiri. Iya, oke, aku jadi ingat itu ada kata-kata dari Yunani kayak koreksi ya kalau salah itu kata-katanya namanya Fortis Fortuna Adiupat. Siapa yang berani itu yang menang. Wah, Seperti itu. Mungkin itu relate banget sama Mbak Sila kayaknya. Dan ini juga realita ya bahwa Iya. emang SMA Medicine di Jombang itu terus-terusan memberikan kesempatan bagi siswanya yang mencoba tapi Betul. Betul. Oke, jadi kayaknya kita kali siang ini udah berbincang banyak banget dari Mbak Sila. Kita dapat banyak insight, tahu pengalaman perjalanan hidup Mbak Sila di Selang. kita pernah akar-akar sampai garing. Iya, Mbak Sila yang kering ini kayaknya. Udah diperes banget nih. Oke, jadi terima kasih ya Mbak Nesila sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini bersama kita dalam podcast Semang saya cerdas berakhlak ini. Terima kasih sudah mengundang aku di sini sebagai narasumber yang mungkin banyak minusnya ya sudah duduk di sini. Terima kasih banyak kepada host juga pemirsa sekalian. Oke, jadi Mas Farel gimana Oh nih? iya, sebelum closing kakak, kakak. Ya, ini. Dede apa ya? Oke, aku mau pantun dulu teman-teman. Oke, nanti tak cakep Oke, video. Maju. cakep ya Mbak. Oke, aman. Jalan-jalan beli celana. Cakep. Jangan lupa membeli duku. Cakep. Cukup sekian acara kita. Oke. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, asik. Oke, baik ya, sekian perjumpaan kita kali ini. Nun.